Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sejuta pengusaha baru. Sobat KJ-Planner, apa kabar? Semoga pagi ini semangat semua ya untuk mengikuti materi pembekalan kewirausahaan UMKM naik kelas pasca pandemi COVID-19 dari Yayasan KJ Bakti Generasi bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan dan Perluasan Kerja Lembang, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masalah perekonomian Indonesia bisa bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi pandemi COVID-19, salah satunya karena peran dari UMKM. Di samping itu, UMKM juga berperan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Kontribusi UMKM saat ini telah menyumbang pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara, meski tidak dapat dipungkiri, UMKM juga sangat terdampak pandemi. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan bagi para peserta terkait bagaimana cara mengurus izin usaha, memanage sumber daya manusia, mengelola keuangan usaha, konsep branding produk yang menarik, strategi untuk pemasaran produk, serta memperluas jaringan usaha. Perkenalkan, saya Rizky akan memandu acara yang akan sangat luar biasa ini sampai selesai nanti. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung. Yang terhormat, Kepala Balai Besar Pelatihan dan Perluasan Kerja Lembang, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Iwan Darmawan, SHME. Juga Ketua Yayasan KJ Bakti Generasi, Bapak Jamal Lutfi, SPhil.I, MM. CEO PT Next Up Kolegia Indonesia, selaku narasumber, yaitu Bapak Muhaimin, SIPMA. Juga seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Baik Sobat KJ-Planner yang saya banggakan, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Balai Besar Pelatihan dan Perluasan Kerja Lembang, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Iwan Darmawan, SEME. Kami silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Jamal Lutfi dari Yayasan KJ Bakti Generasi, Pak Muhaimin dari NextGen, dan teman-teman para wirausahawan tahun 2022 yang insya Allah semuanya semangat dan selalu sehat. Pertama-tama saya mengajak seluruh peserta untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti pembekalan kewirausahaan ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami harapkan Bapak Ibu sekalian dapat ikut terus dalam seluruh rangkaian series kerjasama kami dari Balai Besar dengan Yayasan KJ untuk meningkatkan kemampuan wirausahawan atau para TKM tahun TKM 2021 untuk bisa naik kelas. Suatu kebahagiaan bagi saya dapat berada di sini bersama para wirausahawan yang nantinya dapat menyerap angkatan kerja atau tenaga kerja. Ini merupakan suatu bentuk kerja nyata bagaimana kami dari pemerintah dan kemitraan bersama swasta, bersama Yayasan KJ untuk meningkatkan harkat hidup dan melayani angkatan kerja untuk bersama-sama kita mewujudkan perluasan kesempatan kerja. Namun Bapak Ibu sekalian, permasalahan kita untuk meningkatkan kemampuan wirausahawan tidak sedikit. Banyak hal yang menjadi hambatan.
terbatasnya pendanaan, kurangnya informasi akan akses bahan baku dan pasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya kemampuan untuk menghasilkan produk inovatif, dan yang terutama adalah lemahnya pendampingan untuk keberhasilan pengusaha baru. Sehingga kami dari Balai Besar mempunyai program TKM pemula bagi TKM pemula, mempunyai program TKM lanjutan dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan pada akhirnya setelah mendapatkan TKM pemula dan TKM lanjutan, nantinya terus kita berusaha tetap ada konsultasi dan koordinasi komunikasi dengan kami, karena kami tidak mau melepas teman-teman yang sudah mengikuti dari awal bersama-sama dengan kami. Mari kita bersama-sama, kami bersama-sama dengan pihak swasta maupun yayasan maupun pihak investor dan buyer, kita bersama-sama melakukan pendampingan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM yang bisa naik kelas dan akhirnya bisa menyerap tenaga kerja. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Semoga semakin lama nanti interaksi semakin baik, konsultasi kita semakin baik, koordinasi kita semakin baik, sehingga harapan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja bisa tercapai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan. Semoga berkah dan sehat selalu ya Pak ya. Untuk selanjutnya, sambutan dan pengarahan dari Ketua Yayasan Bakti Generasi Bapak Jamal Lutfi, SPhilI, MM. Kami silakan Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, apa kabar? Ternyata teknologi itu bisa merekatkan kita, bahwa Pak Iwan di Bandung atau mungkin bahkan di Jakarta, Mas Muhaimin di Bogor, kita bisa ketemu. Senyumnya pun kelihatan ya. Kita lagi marah juga kelihatan, kita lagi senyum juga kelihatan. Teman-teman UMKM yang lain, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di kesempatan pagi hari ini. Meski peserta yang bergabung baru 30, banyak alasan terkait sinyal, dan masih perjalanan dan sebagainya. Sebagai bukti mereka kurang serius dalam sebagai calon pengusaha, ya begitu itu risikonya. Jadi dari 2000 TKM kita saring, yang daftar ke kita 100, ada sekitar 5 atau sampai 10 itu Pak yang di luar TKM. Kemarin memang boleh kita bergabung selain TKM, dan ini nanti sebagai awal kick off-nya hari ini dibuka oleh Mas Muhaimin selaku ahli perizinan gitu ya, ahli perizinan. Dan saya berharap saya sampaikan kepada teman-teman peserta bahwa hari ini kita mulai dan akan terus kita pantau mulai absen, mulai berkelanjutan, dan nanti akan kita upayakan secara maksimal bagi yang serius, karena 100 ini nanti pasti ada filterisasi alam lagi, dan nanti juga akan kita tentukan. Dan bagi yang serius, Yayasan KJ nanti akan bersama dengan Pak Iwan selaku pimpinan Lembang untuk mengupayakan konsultasi bisnis. Bahkan kemarin kita sempat sharing, kita sempat diskusi dengan teman-teman di staf ahli di Kementerian Tenaga bahwa kita akan membentuk asosiasi pasca TKM, dan nanti teman-teman di luar TKM juga bisa bergabung di asosiasi ini menjadi asosiasi pengusaha UMKM, dan nanti secara program akan diupayakan untuk di beberapa kementerian ada CSR dari BUMN dan sebagainya. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah pengusaha baru itu butuh teman. Orang yang lagi ngerintis usaha itu butuh teman, butuh sharing diskusi, butuh sharing konsultasi perkembangan bisnis. Makanya di grup WA itu yang 110 orang itu, kadang juga saya capek membalasnya, tapi tidak masalah, saya asik-asik saja.
bahwa fenomena masing-masing terkait problemnya masing-masing terkait apapun itu memang harus kita bantu, harus kita cari. Saya yakin satu sama lain bisa saling memberikan input atau masukan atas problem satu dan yang lain. Misalnya itu di Lana Lani itu yang rame di grup itu kan, itu Mbak Yuli itu sudah tembus pasar di minimarket, tembus pasar di pasar modern, toko modern dan sebagainya. Nanti bisa kapan waktu bisa sharing dengan Mbak Yuli atau mungkin yang lain, Pak Ahmad Surotin Syafi'i yang lagi layah-layah begitu, mungkin nanti punya problem apa di usahanya atau punya kelebihan apa di usahanya, bisa sharing. Bahwa satu prinsip kenapa saya semangat bergandengan tangan dengan Pak Iwan selaku pimpinan Lembang, bahwa kolaborasi itu sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan. Bahwa kerja keras memang mempercepat hasil, tapi kerja kolaborasi itu melipat gandakan hasil. Jadi 100 orang nanti akan terasa oleh alam. Insya Allah kapan waktu saya akan usahakan bagi yang serius, saya akan pas ke Jawa Timur, saya akan sowan ke teman-teman yang di Jawa Timur yang ada di grup ini, pas yang di Jawa Barat, saya akan sowan ke sana, kita akan sharing ide, kita akan curahan gagasan, karena memang selama ini kelemahan UMKM itu ternyata tidak hanya di modal. Meskipun kita dikasih modal 50 juta, 15 juta, bahkan 100 juta akan habis ketika memang kita tidak ada tempat untuk sharing ide, sharing gagasan, mencari ilmu, dan pendampingan. Modal itu hanya starting point awal saja, starting point saja untuk bisa berangkat bersama. Karena kalau hanya modal ternyata faktanya dari 2000 ya, dari 2000 TKM ini juga nyaris bahkan tinggal beberapa persen yang memang masih serius dalam menekuni usaha. Tidak semua ya, tidak semua serius. Makanya kita saring di sini untuk kita seleksi, nanti tahun depan mungkin kita akan buka kelas yang baru yang mungkin tidak mungkin bisa kita masukkan ke sini karena sudah berbeda, sudah pernah dapat pembekalan. Nanti yang belum, nanti kita buat kelas baru. Semoga kapan waktu kita adakan expo ya, kita adakan kopi darat bersama-sama, entah nanti di Jawa Tengah atau kemudian di Jawa Timur atau kemudian di Balai di tempatnya Pak Iwan atau sebagainya. Dan itu cuma jangan berpikir nanti ada transportnya atau tidak, karena kita itu sudah jadi pengusaha ya. Kita sudah jadi pengusaha, jadi ini bukan program kita, jangan bicara mental program lagi ini. Kita harus bicara masalah kemandirian, kita harus bicara masalah kemampuan kita untuk riset kita, menggali potensi kita. Alangkah indahnya kita ketemu kopi darat, kita bercerita bisnis kita bercerita pasar kita bisa memberikan yang lain, tidak kalah malah kemudian menumpuk SPJ. Ini Pak, transport saya tolong diganti ini Pak. Kan tidak asik ya, itu kurang asik kayaknya itu Pak Iwan ya. Jadi yang pertama lah dulu lah itu sudah kita terima, alhamdulillah, sebagai bentuk bantuan ya alhamdulillah. Untuk next-nya kita harus berpikir mandiri, kita harus berpikir ayo semangat ya, ayo semangat, bahwa kalau kita mensugestikan diri sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang mampu mandiri, mampu menghidupi kita sendiri, maka kita akan jadi orang yang kuat juga. Kalau kita hanya masih berharap, mental kita masih terus nunggu program, nunggu bantuan, ya selamanya kita juga akan bermental seperti itu. Makanya yang bergabung dengan forum kita kali ini, harapan besar kita bersama adalah kita bisa menjadi orang yang hebat, kemudian orang yang kaya. Setelah kaya kita harus menjadi orang yang sejahtera. Dan sejahtera jangan lupa berbagi pada yang lain, jangan lupa mengajak pada yang lain, jangan lupa mengajak, kemudian melibatkan orang lain yang masih nganggur, yang belum punya pekerjaan, kita ajak sharing, kita latih mereka agar mereka punya pekerjaan. Dan masih banyak hal yang nanti bisa kita
sharing bersama-sama. Hari ini mungkin kita belum menemukan kelemahan kita, merasa belum, juga bisa jadi ke depan banyak materi yang bisa kita diskusikan, ke depan banyak hal yang bisa kita sharingkan. Motivasi harus selalu kita tumbuhkan bersama untuk selalu meningkatkan kesemangatan dan rasa optimisme yang sangat tinggi. Jadi itu yang sangat penting. Maka saya berharap kepada teman-teman yang hadir dan nanti yang tidak hadir akan kita rekam lewat YouTube, akan kita sampaikan lewat YouTube dan akan kita bagi di grup. Kalau nanti memang sampai 2 kali bahkan sampai 3 kali tidak hadir, ya nanti kita mohon maaf akan kita keluarkan dari grup. Karena ini kita cari orang-orang yang memang serius, dan kapan waktu yang serius itu ya kita buktikan dengan kehadiran. Saya juga akan serius untuk mendampingi, saya juga akan serius untuk mencarikan terobosan, saya juga akan serius untuk memberikan peluang-peluang bagi teman-teman yang memang serius dalam dunia ini. Meskipun 30, meskipun 40, tapi itu siapa tahu dari 40 atau 30 ini menjadi orang-orang yang hebat, dan nanti kita bisa charter bis ketemu Pak Iwan gitu kan, kopi di Lembang. Ini Pak, orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah bercerita bisnisnya, bercerita ekonominya, bercerita omsetnya, bercerita masa depan, bercerita karyawan. Pokoknya ceritanya asik-asik gitu kan. Itu yang saya harapkan. 20 orang tidak masalah, 30 orang tidak masalah, tapi ini orang-orang yang terseleksi oleh alam, terseleksi oleh pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran optimis, sehingga nanti kita bisa saling tukar ide, tukar pengalaman, siapa punya apa punya siapa, itu bisa kita bantu untuk jual belikan, dan nanti di grup itu juga bisa kita tukar produk, tukar pengalaman. Ini saya belum bisa ini, siapa yang punya ini. Terus misalnya ada informasi pelatihan apa, akan saya share di grup, ini silahkan ikut pelatihan ini, akan saya kasihkan informasi, kemudian akan kita ajak bersama-sama. Semoga ini menjadi amal baik kita bersama. Kemudian minimal ya, kita mungkin yang beragama Islam jadi amal jariah kita bersama, amal jariah Pak Iwan, amal jariah Mas Muhaimin dan teman-teman yang lain untuk saling membantu. Karena memang kita belum bisa berbuat banyak ya, kecuali kayak Jokowi itu kan sudah banyak berbuat banyak ya. Jadi kita baru ya apa sih yang bisa kita berbuat di sisa-sisa usia kita ini kan. Makanya inilah yang kita bisa berikan, semoga manfaat dan berkah. Paling tidak nanti kita tidak bisa ketemu di dunia, juga akan ketemu di akhirat. Kita akan alumni pembekalan kewirausahaan di akhirat nanti gitu kan. Ada Pak Iwan, ada Mas Muhaimin, ada Mbak Kiki, ada Mas Muhammad Idrus, ada Mas Ahmad Surati, Syafi'i, dan yang lain-lain. Pokoknya kalau kita pikirannya positif, kita akan ketemu lah nanti. Kita akan reuni di surga, reuni di akhirat. Ini loh dulu kita bercerita bikin usaha tapi tidak pernah sukses, Pak. Kita punya usaha tapi tidak pernah sukses. Saya bisa bercerita itu. Mas Muhaimin yang hari ini punya usaha sepatu dan sebagainya, nanti kita bisa tukar cerita dan sebagainya. Jadi itu saya ucapkan yang pertama terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Iwan selaku pimpinan BPPKK Bandung yang telah mensupport, yang telah bekerjasama dengan kita bersama. Mas Muhaimin yang hari ini menjadi narasumber pertama, dan setiap hari Sabtu jam 10 kita akan sampai 1 bulan ke depan, 1,5 bulan ke depan kita akan terus evaluasi perkembangannya, kita akan terus melaksanakan acara ini. Pasca itu kita akan atur formula lagi apa yang harus kita lakukan. Sudah kita siapkan di yayasan untuk konsultasi, ruang konsultasi dan ruang ajakan-ajakan expo dan sebagainya akan kita sharing bersama-sama. Terima kasih sekali lagi Pak Iwan, saya sangat bangga, sangat berterima kasih punya teman, punya senior yang bisa untuk diajak berpikir bersama untuk mengembangkan masyarakat, untuk mengembangkan talenta-talenta muda kita yang masih punya semangat berbisnis, meskipun Mas Ahmad Surati kayaknya sudah tidak muda lagi ini ya. Jadi sudah tidak muda lagi, tapi tidak masalah, jiwanya harus semangat. Kita harus yakin bahwa kita akan bisa menjadi orang yang sukses, kita yakin bisa menjadi orang yang kaya, dan kita yakin bisa menjadi orang yang sejahtera.
Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Jamal Lutfi atas sambutannya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Iwan Darmawan yang telah menyampaikan sambutan dan telah menyapa peserta pembekalan kewirausahaan. Terima kasih juga Bapak Jamal Lutfi atas sambutan dan kobar semangatnya ya. Semoga berkah semua dan sehat selalu. Baik Sobat Kajipreneur, sebelum dimulai acara pembekalan kewirausahaan oleh narasumber kita yaitu Bapak Muhaimin, SIP MA, beliau adalah CEO PT Next Up Kolegia Indonesia, pendamping TKS lanjutan Kemenaker RI Jabar, pendamping UMKM Certified BNSP, Master GCOT. Untuk pendidikan terakhir, beliau dari Universitas IC Para Madinah. Untuk itu mari kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Muhaimin. Waalaikumsalam Mbak Rizky. Ya, apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Mbak sehat. Cuacanya juga alhamdulillah cerah di Bogor nih. Alhamdulillah. Di sini juga sedikit agak cerah dan agak panas-panas gitu Pak di Semarang ya. Yang penting kita santai sambil ngopi gitu. Iya, oke. Untuk materi yang akan disampaikan adalah tata cara mengurus izin usaha nggih, Pak. Durasi waktu pemaparan materi sekitar 1 jam. Jadi nanti setelah pemaparan materi untuk Sobat Kajipreneur bisa ada sesi tanya jawab. Jadi bisa dipersiapkan untuk pertanyaannya selama materi berlangsung. Kepada Bapak Muhaimin SIPMA, kami silahkan Pak. Izin Mbak, udah muncul Mbak ya? Sudah. Oh ya. Langsung lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Iwan Darmawan, SHME dari BPK Lembang, dari Kemenaker. Kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan, Kang Mas Jamal Lutfi, SFIL dan MM, Ketua Ketua Yayasan KJ, dan terima kasih Mbak Rizky sebagai moderator dan sahabat-sahabat semuanya yang dari berbagai daerah ya. Saya lihat ada dari Pasuruan, ada dari berbagai macam daerah dari TKM 2021. Mbak, suaranya jelas nggak, Mbak? Jelas. Jelas ya. Saya sebenarnya sebuah kehormatan bisa bicara di sini pada senior. Ini kan saya sungkan sama Mas Jamal nih sebenarnya yang luar biasa ngasih ini, yang bikin acara ini. Pada hakikatnya pada siang hari ini kita sama-sama akan belajar dan sharing. Sebenarnya saya udah banyakan sekarang memberikan materi itu pada langsung praktek aja sebenarnya. Karena ternyata ketika beberapa kali kita bikin materi, berapa orang itu hanya sekian katanya, sekarang banyakin di praktek aja menurut kami. Mungkin perkenalkan, nama saya Muhaimin SIP dan MA. Saya pendidikan terakhir tadi udah disebutkan Para Madinah. Saya dari Jawa Timur, Ponorogo, Jawa Timur ya, Kota Reog. Kemudian pendidikan saya di Ponpes Wali Songo Ngabar, kemudian ada Darul Ulum Jombang, dan ada beberapa saya kerjaan sekarang ada usaha juga, toko Purnama Mat dan toko bahan sepatu, serta ada perusahaan training juga. Kita juga sering mengadakan berbagai macam pendampingan UMKM. Sebelumnya kita kerja sama BSI dan sekarang ada sama Astra lah, sama Zoom. Biasanya kita lebih 6 bulan. Kita biasa tim kita mengadakan beberapa materi. Cuma saya kadang jarang sebenarnya ngisi-ngisi yang berkaitan tentang ini. Saya kadang ngisi tentang bisnis model dan lain-lain. Tapi karena beberapa hal saya habis Lebaran itu banyak membantu PNM. PNM itu anak buah perusahaan dari BRI untuk Jabodetabek dan Banten. Kami diminta untuk ngurus memberikan training tentang pembuatan NIB. Mungkin perkenalan singkat dari saya, dan ini
PT Next Up Collegia ini adalah perusahaan yang mempertemukan antara profesional bisnis dan usaha. Kita menawarkan layanan training, coaching, dan pendamping usaha, serta digitalisasi bisnis dan instansi, serta tes minat bakat. Kami bekerja sama dari beberapa instansi, perbankan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang hadir sekitar 30, tolong raise hand yang sudah punya izin NIB. Ada beberapa orang, Bu, apa udah semuanya sudah punya NIB? Sudah ya? Tadi Mas Muhammad Idrus sudah. Kemudian ada yang lain mungkin? Dari sekian, jadi pada siang hari ini kita akan memulai bahwa semuanya ketika kita NIB ini sangat perlu sekali, karena ini dari beberapa hal. Perkembangan usaha itu sangat penting bagi perdana ekonomi negara. Tadi sudah banyak disampaikan, dan sekarang pemerintah dari tahun ke tahun, awalnya ini kan OSS ini sebenarnya dari Kementerian UMKM. Tahun 2021 itu baru di-launching. Kemudian seiring perkembangan waktu, karena data ini akan mudah mengakses, online single submission, ini akhirnya dari BKPM. Lah, kita diharuskan bagaimana sih sebenarnya NIB ini sebagai pengganti kalau dulu ada TDP, kemudian SKU, dan lain-lainnya. Karena NIB ini sebuah tanda kalau NIK itu nomor induk tentang KTP kita, katakanlah. Kalau NIB ini nomor induk bahwa usaha kita itu ada nomornya, dan nomornya itu ada beberapa syarat yang harus dicapai. Karena gini, ketika nomor induk itu ada nanti di KBLI, usahanya sama tapi nomornya setiap orang boleh cuma 1 NIB, tapi usahanya boleh banyak. Usahanya mau 10 atau 15, NIB-nya 1. Ketika Bapak Ibu sekarang yang didaftarkan 1 NIB, maka nanti Bapak Ibu bisa tambah usahanya. Katakanlah sekarang ada beberapa sahabat-sahabat usahanya tentang membuat keripik atau membuat kerajinan apa. Nah, sekarang nanti Bapak Ibu bisa menambahkan usahanya NIB ini dengan tambah usaha. Tapi kalau nomornya tetap 1. Nah, nanti kita akan praktek bagi yang belum mempunyai NIB, yang sudah punya NIB kira-kira berapa orang? Jadi tolong di chat, karena gini, ketika kita belum outcome-nya, saya hari ini bagaimana kita akan praktek membuat NIB langsung dari handphone masing-masing. Karena membuat NIB ini hari ini sangat mudah sekali. Kita dengan handphone kita akan bisa membuat dalam waktu 15 menit akan selesai. Nah, ada beberapa perubahan sebenarnya. Ketika dulu kita itu perizinan kita repot banget kan. Kita harus dari desa, kemudian kita mengajukan ke dinas dan lain-lain. Nah, sekarang perusahaan pun sama. Perusahaan pun kita harus mendaftar dengan OSS ini. Nah, sekarang tahapannya bagaimana sih untuk membuat NIB ini dengan resiko usaha kita yang resikonya kecil? Nah, kita bisa langsung dengan membuat NIB ini dengan ada beberapa resiko yang kecil ini dengan sangat mudah sekali. Kita dengan download di Play Store kita, HP kita Android, tentang OSS Indonesia. Mungkin bagi teman-teman yang udah punya, bisa nanti di-download
ini dan nanti dilihat. Mereka kan pasti punya nomor password-nya atau username-nya. Nanti bisa dilihat. Bagi yang punya OSS lama, karena OSS lama ini nanti akan dimigrasi. OS lama ini berbeda. OS lama ini password-nya dibikin dari sistem. Kalau OSS yang baru, ini kita yang menentukan password kita. Nah, bagaimana mekanismenya? Hari ini outcome-nya, Mas Jamal, bagaimana kita hari ini, bagaimana orang yang pelatihan itu harus yang belum ada, harus mempunyai NIB. Makanya panduannya nanti step demi step akan kita laksanakan. Yang pertama tadi, tolong buka Play Store-nya, kemudian download OSS Indonesia. Ini bisa dengan handphone dan laptop. Tapi untuk dengan handphone pun ini sangat mudah sekali. Nah, kemudian install aplikasi ini, OSS yang ada merah ya, yang ada Garudanya itu. Kemudian masukkan bapak-bapak, ibu, sahabat semuanya, masukkan nomor WA-nya. Jadi setelah di-download itu tanpa angka 0 ya, masukkan nomor WA-nya tanpa 0. Kemudian nanti akan ada verifikasi nomor dari ini nomor nanti akan ada verifikasi ke WA. Jadi gini, yang perlu disiapkan KTP, kemudian nomor WA, kita tanpa email, tanpa NPWP. Jadi membuat NIB itu kita bisa tanpa NPWP, tanpa email. Yang perlu kita siapkan adalah HP Android, nomor WA, dan luas usaha, modal usaha, dan omset per tahun. Nah, ini yang perlu kita persiapkan data-data berikutnya. Langsung aja bagi yang belum mempunyai OSS, dan ini boleh bagi yang sudah pun bisa membantu tetangganya atau saudara-saudaranya. Karena dari Kementerian UMKM, kemarin kan ada pendataan untuk UMKM ya, jumlah data UMKM ini sebenarnya bagi yang belum punya ONIB ini harus mengurus SKU dari desa. Karena sistemnya agak rewel dan kemarin repot, drop ya. Akhirnya pendataan UMKM dari dinas itu sampai bulan Desember. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi kan udah nomor handphonenya ya dimasukkan. Kodenya tolong dimasukkan. Ketika kode itu kita bisa langsung praktek, nanti bagi ada yang kendala, bagi yang belum selesai bisa dilangsungkan. Ini nanti akan muncul kode verifikasinya dan kemudian akan muncul pengajuan NIB. Nah, nanti masukkan lagi passwordnya lagi. Nanti akan bikin password itu. Nah, jangan khawatir, NIB hari ini nggak diwajibkan, BPJS nggak usah diisi, kemudian NPWP juga nggak usah diisi, semuanya cukup dengan nomor handphone kita. Nah, ini contoh diisi. Nomor induk, kemudian jenis kelamin, alamat sesuai. Alamat itu nanti akan ada 2. Katakanlah alamat ketika memang sesuai dengan usahanya, boleh sama KTP, bisa dengan alamat itu tidak sama. Nah, ini untuk NIB ini bisa diurus lagi, maksudnya dimasukkan beberapa data. Nah, kemudian, oh ya, oke. Mas Muhammad Idrus sudah kan? Muhammad Idrus masuk. Kalau NIB nanti bisa masuk, nanti bisa yang sudah nanti tolong passwordnya dan username-nya disimpan. Karena nanti untuk mengurus proses perizinan berikutnya, PIRT, kemudian halal, ini harus ada NIB ini. SNI, semuanya harus ada NIB. Karena nanti data itu akan terintegrasi dalam sebuah sistem OSS ini. Jadi nanti masuknya, bagi yang usaha punya NIB, makanya nanti pasti akan diminta ketika mau ngurus PIRT, halal, dan lain-lainnya. Makanya, dan yang paling mudah, ini karena verifikasinya langsung ya. Makanya sahabat-sahabat yang usahanya tingkat resikonya rendah, saya sarankan yang belum bikin
mereka harus bikin hari ini juga gitu loh. Karena nanti bisa kita diskusikan kendalanya apa sih gitu loh. Jadi prasyarat beberapa dari KJ kemarin berapa orang, katakanlah dari 100 orang itu yang belum NIB. Dan karena asesmen awal perlu ditentukan apa sih yang diperlukan, perizinan yang sebelumnya yang diperlukan. Katakanlah gini, nanti ini sebenarnya bagi orang-orang yang saya kadang ngasih pelatihan itu kadang 100 orang, 150 orang, ini rata-rata yang jadi hampir 80%. Karena tingkat beberapa hal kendalanya kadang mereka udah punya NIB tapi lupa passwordnya, atau nick-nya belum update di Dukcapil, dan kemudian nick nomor handphone udah dipakai. Ini beberapa kendala ketika memang pengurusan ini. Oke, lanjut tadi. Lah kemudian bisa bidang usaha yang diisi ya. Bidang usahanya apa? Ada beberapa yang KBLI ini katakanlah gini, bisa diketik katakanlah sembako. Yang tingkat resikonya kecil itu biasanya jual eceran. Lah, dari saya ringkas dari beberapa saya pelatihan, ketika Bapak Ibu ngisi, katakanlah nanti kalau perlu KBLI bisa juga dicek di sini ada KBLI juga sih sebenarnya. KBLI nanti bisa diisi tadi sampai KBLI ya. Bidang usaha KBLI nanti diisi, bisa kodenya, bisa dengan beberapa hal. Dan nanti bisa diketik KBLI ini bidangnya apa. Katakanlah nanti saya kasih ringkasan, saya kasih kopiannya KBLI ini sebenarnya diketik ini akan muncul ya KBLI-nya. Jadi nanti akan minta onsetnya berapa, luas berapa. Contohnya gini, ketika kita mau jasa laundry, di laundry itu kalau kita cari laundry nggak bakalan ketemu. Yang ada aktivitas penatu. Kemudian kita kalau penatu itu 92.600 katakanlah kayak gitu. Nanti akan saya kirim mungkin di grup biar Mas Arafat memberikan beberapa tutorial bagaimana mereka ngisi KBLI. Kalau mungkin perlu ditanyakan usahanya nanti bisa kesulitan ngisi usaha, bisa langsung nanti diisi lagi. Nah, makanya ini bagi yang mau membantu saudaranya atau tetangganya bisa dengan diikuti dengan langkah-langkah tadi. Nanti materinya juga bisa di-share dan disampaikan. Nah, kemudian KBLI, kemudian ada nanti lengkapi formulir lagi, isi daftar produk jasa, kemudian apakah memiliki sertifikat halal, SNI, jika belum pilih tidak. Dan kemudian pernyataan mandiri dengan mencentrang kotak salah satu. Nah, nanti begitu Bapak Ibu selesai, katakanlah tapi yang agak tingkat lama ini biasanya ngisi KBLI ini, karena KBLI itu harus dicari. Contoh ketika kita cuma warung sembako, ya udah tulis sembako. Ada toko kelontong, itu akan muncul beberapa kode yang katakanlah sembako 47192. Toko sayur, ada pakaian online. Pakaian online ini 47711. Nah, ini bisa diketik nomornya ketika dengan beberapa hal diketik pun akan muncul sebenarnya. Usaha bakso, jualan pasar. Tapi kalau jenis-jenis bahasa yang Inggris, laundry, itu nggak akan ketemu. Aktivitas penatu, 96200. Nah, ini akan diisi dengan nomor-nomor sekian. Lah, gorengan, ada yang jual gorengan, catering. Catering itu 96200, ada kedai makanan yang keliling. Ini akan macam-macam. Tapi ada kendala ketika orang ditanya usahanya apa sih? Saya jualan gas. Saya jualan gas. Gas itu kan tingkat resiko kecil. Padahal dia sebenarnya masuk agen. Berarti masuknya toko sembako. Nah, kalau dia jualan gas, dimasukkan karena tingkat resikonya tinggi, dia nggak akan muncul NIB itu. Jadi, kita sangat mudah sebenarnya membuat NIB ini dengan handphone kita pun, dengan HP. Tapi ini di HP Apple belum bisa ya. Khusus untuk HP Android. Banyaknya Android. Apple kemarin kita di ininya belum bisa. Makanya dari beberapa ini, tolong nanti bagi ibu-ibu yang mau bikin langsung dan terkendala, tolong langsung aja kita sambil ngalir, nggak usah ini, karena nanti bisa langsung dilanjut gitu.
Gimana ibu-ibu? Ayo, nih siapa yang mau udah hampir berapa persen yang udah punya? Nanti sebelum dilanjutnya, karena NIB ini harus benar-benar selesai dulu ya. Dan tolong username-nya dan password-nya harus ingat dan nomornya itu. Oke, nanti materi akan di-share. Minta Mas Arafat ya. Dan nanti teknis-teknis untuk halal, kemudian PRT nanti akan kita sampaikan. Karena pada ini sebenarnya materi-materi ini sebenarnya materi umum dan banyak disampaikan di beberapa materi-materi pendampingan UMKM. Sebenarnya materi ini masih siapa yang masih proses ini Pak membuat NIB? Ayo Mbak Mami Jayanti, monggo. Ayo kendalanya usahanya apa ini Mbak Mami? Nanti dibantu KBLI-nya. Nanti bagi yang belum, tolong sampaikan ya, bisa kita bantu. Kalau nggak KJ, pokoknya outputnya semuanya harus ber-NIB dulu. Karena NIB cukup dengan 15 menit, kita jamin bisa jadi. Dan Bapak Ibu bisa download, bisa pajang nanti NIB itu di tempat usahanya. Jadi, sudah ya, Ibu udah punya ya. Ya Ibu nanti yang udah, berarti nanti bisa proses selanjutnya. Yang penting nomornya diingat ya, karena ada beberapa kejadian dulu yang dapat bantuan UMKM 2021, ternyata ketika dia dari dinas itu nggak dikasih nomor passwordnya dan lain-lainnya. Nah, makanya ketika nanti ibu-ibu lupa passwordnya, makanya harus minta ketika dibikinin. Siapa yang bikinin, nanti akan ibu-ibu minta ya. Ayo ibu-ibu, siapa ada nggak yang mau praktek? Ini harus jadi NIB-nya. Karena nanti ini awal dari semuanya. Ini nanti masuknya di OSS ini. Nanti akan step-step proses PRT pun sama. Ketika PRT nanti prosesnya harus ada NIB dulu. Yang PRT, kemudian yang halal pun harus sama. Makanya pemahaman tentang NIB ini harus di awal gitu. Monggo yang berkaitan NIB, Mas Jamal langsung aja ya interaksi ya. Gimana Mas Jamal? Yang NIB ini biar maksudnya clear NIB dulu ya. Karena nanti begitu NIB belum clear, nanti pasti akan ada kesulitan. Ya, langsung aja tidak apa-apa, Mas. Langsung ayo. Mengalir aja. Ngalir aja ya. Mas, ya. Nanti kalau materi bisa saya share ke Mas Arafat. Kemudian kalau memang perlu ditanyakan lagi, bisa ditanyakan ke saya dan akan kita bantu beberapa ketika yang ini. Makanya NIB ini nanti kalau enggak dari asesmen pertama sebenarnya siapa yang belum punya NIB, kemudian dari usahanya produk itu kekurangannya di mana kan katakanlah. Jadi nanti ketika memang kebutuhannya jenis-jenis usaha yang halal ya, karena nanti tahun 2024 produk makanan dan minuman itu wajib halal. Bulan 10 2024 bagi makanan dan minuman tahun 2024 nanti belum ada logo halalnya, maka mereka akan ditarik. Dan sekarang yang bikin produk halal itu antrinya luar biasa. Kemarin pemerintah beberapa ngasih gratis sebenarnya, self declare tentang pengurusan halal ini sebenarnya gratis, tapi kemudian berubah akhirnya jadi kemarin sudah habis kuotanya, kemarin diperpanjang ternyata langsung habis lagi untuk halal. Makanya tapi pemahaman kita bagi sahabat-sahabat yang karena di kelurahan, di desa ini ada pendataan UMKM, bagi beberapa orang ngurus NIB aja dianggap susah banget gitu loh. Tapi padahal NIB ini dengan handphone kita dengan handphone kita pun bisa bantu orang. Yang penting kita download OSS, kita keluar, kita bikinin, yang penting dia punya nomor handphone dia. Katakanlah gini, kita mau membantu sahabat kita, kalau tetangga yang kita belum punya, itu tolong bikinin dengan, dia nggak usah download juga bisa. Masnya bikin
yang penting WA-nya dia aktif. Karena di beberapa online macam-macam, NIB itu masih dijual. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Padahal bikinnya mudah banget dengan handphone kita, sehari-hari bisa gitu. Makanya sayang kan ketika mereka kita bantu para UMKM ini segera, semoga biar punya perizinan dan pemerintah itu punya data yang jelas berapa sih UKM sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa membantu dari yang udah download tadi, kemudian masukkan nomor WA dia, KTP dia, nanti keluar. Jadi bisa bantu dengan handphone kita, nggak harus downloadnya, nggak harus pakai nomor dia, nggak harus pakai HP dia. Jadi kita dimanapun, katakanlah kita punya komunitas, punya yang lain-lain, NIB ini sangat sederhana dan sangat mudah sebenarnya, yang tingkat risikonya kecil. Dan ini bisa langsung jadi, Bapak Ibu juga kira-kira sekitar 15 menit bisa jadi. Oke, lanjut ya, kalau memang udah pada ini. Ini ada pertanyaan, Bapak. Sebentar. Kalau untuk usaha peternakan, bisakah? Bisa, Mbak. Semuanya bisa. Kalau peternakan itu, pertanian, perikanan itu bisa. Jasa, jadi kita itu hasil peternakan, pertanian, ini bisa. Kalau jadi di situ itu di KBL itu akan muncul nanti dicari. Kalau nggak peternakan, kalau nggak hasil peternakan dan lain-lain. Kalau nanti pertanian, hasil pertanian. Itu nanti akan muncul di KBL-nya. Nanti akan saya kirim deh ke Mas Arafat dan beberapa ininya ya, yang akan KBL-nya itu yang mudah gitu loh maksudnya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu milih gitu. Sebenarnya di situ bisa milih sih. Tapi nanti kalau salah pilihnya nanti industri, katakan jangan milih industri kalau kita masih bisnisnya kecil. Karena di aturan undang-undang itu kita kan sebelum undang-undang Cipta Kerja mikro itu 50 juta. Tapi setelah undang-undang Cipta Kerja mikro ini menjadi 1 miliar gitu loh. Dan kecil dari 50 juta sebelum undang-undang jadi 1 sampai 5 miliar. Lah, menengah ini 5 miliar sampai 10 miliar. Yang tadinya 500 sampai 10 miliar. Yang besar itu 10 miliar ke atas. Jadi yang sekarang usahanya di bawah minimal 1 miliar itu masuk mikro. Dan kecil 1 sampai 5 miliar. Lah, setelah undang-undang munculnya kemudahan, ini kan sebagai karena pemerintah menciptakan undang-undang Cipta Kerja ini akan memudahkan para investor. Karena Bapak Ibu selain pelaku usaha tadi udah perannya hampir 80% meningkatkan BDP dari produk gross national bruto dan lain-lain. Karena Bapak Ibu yang tangguh, habis pandemi pun UMKM kita luar biasa surveinya kan. Makanya dengan hari ini yang survei UMKM-nya setelah pandemi, yang lain kan kita melihat beberapa, oh iya Bu, untuk luas lahan usahanya jadi satu dengan rumah. Ibu dikatakanlah gini ya, 4 kali berapa? Kira-kira katakanlah ukuran 4 kali 3. Usahanya Ibu katakanlah apa? 4 kali berapa gitu. Ibu Mami usahanya kira-kira aja 4 kali 4. Jadi 12 meter katakanlah kayak gitu. Jadi nanti langsung diisi. Kalau salon katakanlah 1 berapa? 4 kali 4 ya. Kalau nggak dikira-kira satu ruangan di rumah itu satu kamarnya berapa? Dan nanti usahanya itu 1 tahun berapa? Katakanlah sebulan 10 juta, tinggal ngalikan aja. Dan modal usaha itu Ibu tulis. Modal usaha kan ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, kan macam-macam. Kalau gorengan, ada yang produksi macam-macam itu kan usahanya modalnya macam-macam, Bu. Itu nanti per tahun ya, Bu ya. Ada alamat yang harus ditulis, alamat itu alamat usaha dan alamat itunya, alamat KTP. Nanti akan ngikutin aja alurnya itu. Jadi ada beberapa hal yang kemudian kita lihat sebenarnya NIB tadi yang aku sampaikan. Saya biasanya memandu ibu-ibu yang gaptek pun akan insya Allah bisa selesai dengan NIB ini. Karena
pada hakikatnya ini sangat dipermudah. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memudahkan berapa orang ketika usaha nanti akan jadi satu. NIB ini nanti online submit ini akan jadi sangat mudah karena nanti dari semuanya ini muaranya di sini gitu loh Bu, di NIB ini. Oh Bu, Ibu tadi ukurannya 3 kali berapa gitu ya? Jadi yang salonnya ya dari Ibu Mami. Ya kalau usaha peternakan bisa hasil ada perikanan, hasil peternakan ini bisa dilihat di situ ya, kosmetik, tas, warung makan, kedai makan itu semuanya ada Bu di situ. Tapi jangan yang industri milihnya. Kalau yang kecil-kecil itu yang industri gitu. Nah, boleh 4 kali 3 katakanlah. 4 kali 3 yang masuk akal, 4 kali 3 boleh 4 kali 3 aja gitu. Ayo nih langsung. Ini dilanjut ya, karena nanti sambil jalan aja. Nah, sekarang sertifikasi untuk produksi pangan olahan industri rumah tangga. Nah, kita ada beberapa penyelesaian dengan terbitnya tentang undang-undang perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, ada beberapa produk pangan olahan pemerintah daerah. Jadi ketika pengurusan PIRT, ketika dulu Bapak Ibu datang ke kantor Dinas Kesehatan. Nah, hari ini Bapak Ibu daftar dulu di OSS, nanti akan ada beberapa tahapannya. Setelah selesai, Bapak Ibu nanti jarak 3 bulan hampir sama prosesnya, karena nanti akan masuk di BP POM. Nah nanti sebentar saya akan ini KTP yang sekarang lalu. Oh nggak apa-apa Bu, karena nanti yang berubah paling alamatnya aja. Kalau NIK nanti kan bisa di profil. Nanti tadi ada Pak Ilham Maulana ya. Pak, misalnya NIB dengan NIK KTP yang sekarang, lalu suatu saat pindah kota. Lah nanti kan Bapak Ibu makanya begitu waktu bikin kombinasi dari nomor WA, itu kan passwordnya, kan nomor WA. Passwordnya itu dari angka dan simbol. Nah, Bapak Ibu nanti harus ingat nomor WA-nya itu, yang nomor WA-nya dan passwordnya. Nah, nanti bisa dirubah profilnya. Tadi di beberapa ketika masuk NIB akan ada profil dan lain-lain. Nah, ini akan bisa dirubah. Alamatnya katakanlah di mana, katakanlah. Dan usahanya pun bisa tambah di mana. Karena tadi bilang NIB itu pasti nomornya 1. Walaupun usahanya 10, masuknya tetap dari 1 pintu itu. Nah, tadi dilanjut di sambil ini. Lah, sertifikasi produksi pangan istri rumah tangga. Kita santai aja lah sambil diskusi sambil ini. Sertifikasi pemenuhan olahan. Nah, ini dasar hukumnya UU nomor 18, 12, kemudian 86 tahun tentang keamanan pangan, per BP POM 2018, per BP POM nomor 10 tahun dan lain-lain. Nah, regulasinya apa? Pengawasan obat makanan ini diinstruksikan kepada wali kota, bupati, dan rumah tangga. Nah, kemudian industri rumah tangga pangan yang selanjutnya disebut IRTP, perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat peralatan pangan mulai hingga semi otomatis. Nah, sarana yang tidak termasuk tadi. Nah, apa bedanya ketika kriteria pangan yang didaftarkan Dinkes PRT, tempat usahanya biasanya masih tempat tinggal yang sama. Pangan olahannya diproduksi secara manual. Jenis mengacu lampiran tadi. Nah, kemudian lokasi produksi itu tersendiri. Pangan olahan, kemudian jenis-jenisnya. Nah, ini lain-lain. Ini semuanya bisa disitukan. Nah, ini bisa dilihat nanti jenis-jenis pangan atau contoh PRT dalam peraturan ini. Ada hasil Bapak Ibu yang mana? Katakanlah bikin bumbu kering, bumbu pecel. Ini bisa dengan PRT, hasil olahan unggas, dan hasil olahan keripik, dan lain-lain. Ada keripik, ada ini nih, ada beberapa olahan yang
ada olahan, hasil olahan, olahan biji-biji dan buah dan lain-lain. Makanya ibu-ibu pada bapak ibu tinggal pilih yang mana nanti dari usahanya itu gitu loh. Nah, nanti ada minuman serbuk, jahe dan lain-lain. Kemudian pangan yang tidak diizinkan memperoleh SPRT, pangan olahan diperuntukkan bagi konsumen kelompok rentan terhadap penyakit. Pangan steril, pangan yang diproses dengan kasterisasi dan lain-lain. Kemudian pangan yang berisiko tinggi ini tidak diizinkan diproduksi di IRTP kecuali dalam bentuk siap saji. Lah ini nugget, bakso, sosis ini biasanya harus beberapa yang harus mereka BP POM karena tingkat resikonya tinggi. Tingkat resikonya menengah rendah. Tunjang ini ada beberapa standar keamanan produk dengan peraturan tertentu. Prosesnya langsung aja ya. Ini nanti bisa dilihat karena nanti pada prakteknya ini akan pada di sini nih. Sebentar. Nih, daftar kegiatan usaha nanti sama yang saya sampaikan. Makanya nanti ada ibu-ibu buka. Tapi kalau PRT nggak bisa dari handphone ya Bu ya. PRT ini bisanya ini dari laptop. Karena tadi ibu-ibu kan yang memiliki nomor izin BP POM. Tadi ada kan produk yang beredar. Oh iya, keuntungannya ya. Keuntungannya apa sih? Tadi belum saya sampaikan. Pangan yang wajib daftar di Badan POM. Ya, ini contohnya air mineral, air embun, wajib SN, ini ada gula pasir dan lain-lain. Nah, kemudian contoh sebentar. Keuntungan memiliki nomor izin. Nah, produk. Jadi ketika kita punya nomor izin edar BP POM, produk beredar secara legal sesuai ketentuan berlaku di Indonesia. Jadi nanti di label Bapak Ibu nanti akan muncul nomor-nomornya, bisa dimasukkan ketika produk kita. Dan mereka kita punya tingkat kepercayaan yang tinggi. Jadi kita perluasan pemasarannya di dalam maupun luar negeri, produk memenuhi persyaratan dan nilai tambah bagi produk. Jadi bagi Bapak Ibu yang nanti produknya bikin ini nanti bisa mengurus dengan beberapa hal. Ya, tadi ini masuknya kalau yang untuk PRT masuknya dari laptop Bu ya, nggak bisa pakai handphone. Nah, nanti diketik ossindonesia.go.id. Nah, nanti masuk PB UMK permohonan baru atau perpanjangan. Nah, ini nih. Kalau ngurus ini. Nah, nanti di OSS ini pakai laptop nih. Kalau ini nggak bisa. Nah, nanti ada data-data. Silahkan pilih perusahaan UMQ yang diajukan. Nah, izin edar olahan. Ibu-ibu tinggal katakanlah keripik pisang, keripik apa. Ini kita masukkan aja gitu loh. Ya nanti lah. Kemudian sertifikat pemenuhan pangan olahan rumah tangga SPPRT. Ini kan ada ya. Nah, ini tinggal disebutkan aja. Kemudian ajukan perizinan. Ini ikutin aja alurnya ya. Nanti penyelenggaraan lah ini akan muncul. Lah Bapak Ibu ketika sudah terbit nanti ikutin dari semuanya langkah-langkahnya berikutnya. Yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu adalah tempat usahanya. Karena nanti begitu Bapak Ibu minta sertifikasi setelah nanti jadi kembali kalau dulu kita mengajukan PRT itu kita datang ke kantor. Lah sekarang kita isi ini baru verifikasi ke kantor Dinkes. Nah, mereka akan survei. Setelah turun perizinan itu 3 bulan Bapak Ibu harus verifikasi semuanya tempatnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan. Jadi jangan sampai lupa dipersiapkan. Nanti katakanlah
flowchart-nya usahanya. Nanti ada denah-denah yang perlu disiapkan tempat usahanya itu. Nah, contohnya yang perlu disiapkan apa? Dokumen yang harus persiapkan. Ada catatan produksi. Nah, disiapkan untuk ngisi PRT ini. Kemudian checklist jadwal kebersihan. Kemudian daftar peralatan. Kemudian diagram proses. Proses flowchart-nya itu kayak apa? Nah, nanti setelah Bapak Ibu ngisi di dokumen, ini kan sesuai nanti akan muncul NIB, nanti akan masuk pada BP POM ya. Nanti ikutin aja program dari beberapa ini, nanti akan masuk proses semuanya gitu dari kegiatan usaha ini. Nah, nanti apakah kemudian diagram proses ada SOP dari tahapan setiap produksi Bapak Ibu apa aja. Kemudian layout produksi. Jadi Bapak Ibu harus nyiapkan layout produksinya itu bagaimana. Tempatnya ini produksinya, ini pancinya, naruh barangnya, ini harus ada. Kemudian denah lokasi produksi. Denah lokasi produksi. Dan denah lokasi produksi ini harus ada dan tata tertib serta penentuan kode produksi. Dan denah lokasi selain itu karena Bapak Ibu mengajukan nanti orang akan datang dari dinas, mereka harus ada nanti alamatnya, alamat Google Map-nya katakanlah. Alamat Google Map-nya itu di mana gitu, karena nanti akan memudahkan. Sebentar. Nah, nanti bisa dari beberapa hal. Nah, nanti ketika penentuan kode produksi nanti ada beberapa yang perlu, katakanlah ini bulan apa, tanggal berapa, kode produksinya berapa sampai berapa, ini kan bisa kelihatan ya di PRT ini. Dan nanti makanya dokumen-dokumen nanti setelah Bapak Ibu daftar online, nanti paling lama 3 bulan Bapak Ibu harus verifikasi ke dinas dan menyiapkan tadi yang saya sampaikan kurang lebih 9 item, catatan produksi, checklist jadwal kebersihan, daftar peralatan, diagram proses, SOP, layout produksi, dan kemudian denah lokasi produksi. Denah lokasi produksi Bapak Ibu di mana? Katakanlah Bapak Ibu tata tertib atau penertiban dan kode produksi. Nah, ini bisa Bapak Ibu nanti lampirkan dan dipersiapkan setelah tadi. Jadi dari NIB tadi kemudian kita masukkan, tapi ini harus pakai laptop ya yang untuk PRT ini. Oh, oke. Ini ada untuk pertanyaan Mas Muhammad. Mas Muhammad, untuk usaha percetakan berarti tidak perlu mengurus yang lain, Pak, cukup NIB. Ya, Masnya NIB kalau memang perlu suka percetakan, tender-tender ya harus perusahaan. Perusahaan pun sekarang bisa dengan perusahaan sendiri, perusahaan pribadi. Jadi bikin perusahaan sekarang bisa dengan mudah juga dengan perusahaan kalau memang nggak mau diakte, karena kalau percetakan kan banyak tender-tender di pemerintahan, tender di mana, itu bisa perusahaan pribadi atau bikin perusahaan di notaris. Ini bisa juga, karena NIB perusahaan pun juga sama. Harus ada NIB gitu loh. Nah, kemudian kita langsung dari data. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak. Gimana, Pak, KLBI saya nggak bisa masuk ke PIRT produk saya minuman cair, kekuatan di bawah 7 hari, suhu ruang. Produknya susu jahe merah, Pak. Kalau masuk ke izin edar BPOM, banyak syaratnya. Apakah kita harus ganti KLBI? Jadi kalau memang beberapa minuman tadi ada susu yang beberapa nggak bisa BRT, ya kita mau tidak mau harus BPOM. Kan ada harus BPOM. Jadi kalau BPOM kan bisa online dulu juga sama kan? Ya kalau BPOM bisa online juga,
di beberapa proses itunya, karena nggak semua ada tadi kan produk yang bisa BP POM dan ada produk yang bisa hanya PIRT aja. Contoh dari beberapa, kalau bisa nyoba juga ya, kalau untuk BP POM ini bisa www.rec.pom.go.id. Jadi bisa ngikuti dengan beberapa secara online ya untuk BP POM pun. Nah, nanti ada pilihan registrasi baru dan registrasi ulang. Nah, ini nanti akan sama sebenarnya ketika kita memang beberapa produk seharusnya kayak minuman dan lain-lain kan, kalau ini kan hanya boleh yang BP POM juga. Ini kita dilanjut ya. Jadi ada beberapa tadi dari PRT yang ini bisa dicoba di ini kok, www.rec.pom.go.id. Itu bisa dicoba daftar di situ melalui online juga untuk BP POM. Ya, tapi ketuanya 7 hari ya. Oke, dari Bu Siti Rahmi ya. Oke, lagi. Oke, nanti untuk BRT ya bisa dicoba tapi pakai laptop ya. Nanti kalau memang NIB-nya nggak kurang, berarti bisa ditambahkan usahanya. Yang penting password dan itunya ingat gitu. Nomor handphonenya dan passwordnya yang kita bikin itu ingat. Jadi nanti akan memudahkan kita semuanya. Ya, kemudian sekarang tinggal halal ya. Halal. Nah, tujuan penyelenggaraan JPH halal ini memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produknya. Nah, kemudian meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Jadi ketika halal pun kita harus persiapkan bahan-bahannya, katakanlah bikin bakery, gulanya kemudian harus halal. Jadi ketika produk-produk ini kita bisa dicek halalnya dan nomornya, ini akan disampaikan semuanya, bahan tepungnya, gulanya, susunya, dan produk-produk lainnya. Ada produk-produk yang produk kritis, yang produk pokoknya, ini harus halal semuanya. Kecuali ada beberapa produk yang tambahan. Karena nanti di dokumen-dokumen yang disiapkan itu nanti harus ada nomor, katakanlah kalau kita pakai terigu cap apa segitiga, itu kan pasti nomornya ada, bogasari. Ini semuanya ada nomor halalnya. Dan nanti Bapak Ibu ada bisa cek juga ketika nomor halalnya itu. Nah, kemudian makanya sebelum ini kita harus identifikasi bahannya dulu. Nah, ini bagaimana sertifikat halal ini? Permohonan dari pelaku usaha, kemudian melakukan permohonan 10 hari kerja, penetapan dan pengujian fatwa, dan ke BPJH. Nah, ini nih berapa tahapannya. Kemudian dokumen permohonan, nomor induk NIB, jika dibuktikan dengan surat izin NPWP dan penyedia halal, melampirkan salinan KTP, kemudian nama dan jenis produk, kemudian daftar produk bahan baku. Nah, makanya bahan baku ini harus disiapkan, Bu, bahan bakunya, bahannya apa aja. Dan itu bisa dicek kok. Oh, ini halal, ini bisa dicek, nomornya berapa, registrasinya bisa dicek. Kemudian pembelian, proses pengolahan produk, pembelian, penerimaan. Nah, ini kan harus jelas semuanya, ada dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Kemudian dokumen sistem jaminan halal, suatu sistem manajemen yang diterapkan perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses. Tadi udah. Lah, dokumen contoh surat disediakan, nanti aspek legal, ini ada beberapa syaratnya, secara teknis Bu ya, ini perpanjangan boleh ini. Nah, ini bisa masuk si halal ini. Ada si halal.
Nah, ini ada si halal, boleh si halal ini registrasi dengan nomor ibu bapak ibu, dan nanti akan diminta data NIB dan lain-lain akan sinkron di beberapa NIB. Nah, ini tahapannya. Nah, tahapannya selain dari si halal ada langsung ptsp.halal.co.id. Nah, ibu-ibu pilih pengajuan self declare. Self declare itu kita akan jadi untuk verifikasinya itu akan mudah gitu loh. Dan nanti self declare ini akan diisi beberapa ininya, nomor induknya, pengajuan sertifikasinya, klik dari si halal, kalau enggak di PT https://ptsp.halal.go.id. Nah, ini bisa di situ. Kemudian dimasukkan pengajuan halalnya, diisi ada berapa form. Nah, layanan sertifikasi halal, daftar, kemudian edit, begitu ada nama perusahaan, dan kalau waktu itu ada kode daftar fasilitas ya. Makanya waktu itu ada kode strip sehati 22. Nah, ini kemudian klik karena waktu itu masih ada gratis gitu loh dari BPJH. Lah, tapi sekarang kayaknya udah habis ya kuotanya itu. Nah, kemudian masuk ke pengajuan sertifikasi. Nah, setelah itu kita masuk pilih makanan, minuman atau obat. Nanti ditulis ada pilihan surat permohonan, pengajuan sertifikasi. Nah, ini akan muncul beberapa nanti. Nah, nanti ada pilih ini jenisnya apa. Katakanlah buah dan sayur, tadi gula, garam, dan lain-lain makanannya. Dan nanti pilih lembaga pendamping halalnya apa. Nanti akan pilih katakanlah UIN Yogyakarta atau kampus mana. Karena beberapa kampus itu masuk dalam lembaga pendamping halal. Selain nanti dipilih beberapa orangnya. Nanti Bapak Ibu bisa dicoba, dan nanti penanggung jawab ini bisa dipilih siapa pendamping halalnya. Karena nanti begitu diklik kampusnya, nanti akan muncul pendamping halal itu siapa aja. Nanti ibu-ibu klik di situ. Nah, selanjutnya nanti akan banyak pernyataan pelaku usahanya, kemudian download ikrar, ada pernyataan pelaku usaha, banyak beberapa dokumen nanti yang diisi Bapak Ibu. Dan nanti dengan ini banyak kok diikutin aja, sebenarnya banyak juga Bapak Ibu melihat tutorialnya, tapi memang kalau di halal ini banyak banget dokumen-dokumen proses dari awalnya. Ya, mungkin langsung kita diskusi aja. Saya jenis produk saya salon, kapasitas itu maksudnya pendapatan. Oh iya, kapasitas itu Ibu 1 tahun, Ibu berapa pendapatannya? Katakanlah 1 tahun 300 juta, ya udah masukin, katakanlah 200 juta. Masukin aja. Jadi per bulan berapa, tinggal ngalikan 12. Nah, ini BP POM, Ibu jahe merah udah, prosesnya tidak terlalu rumit, tinggal nunggu terbit ya. Benar Ibu-ibu, self declare yang makanan, yang jahe, yang itu memang agak mudah prosesnya. Apalagi waktu itu ada banyak pendamping-pendamping halal ya, yang baru-baru itu bisa dihubungi juga. Karena setiap daerah, ini Ibu udah yang halal yang kedua, makanya udah luar biasa kan. Jadi silakan Ibu Heriati ya, dari ada tamu mangga. Jadi beberapa hal ini bisa sebenarnya udah banyak memiliki halal itu. Nah, tinggal bagaimana kita yang perlu itu kadang mempersiapkan bahan materi-materi yang dokumen pendukungnya itu. Makanya biasanya harus dipandu dari pendamping ini. Ayo monggo, kita mungkin dari saya cukup sekian. Ya, nanti Bapak Ibu tadi yang perlu nanti tetangganya, saudaranya yang belum ada NIB, tolong dibikinin, dibantu. Dan teman-teman yang ada hari ini, NIB harus jadi yang belum ada. Karena NIB ini syarat awal masuknya, semuanya perizinan. Kalau dulu ada SKU, TDP, dan izin impor pun harus pakai NIB ini. Dan nanti setiap orang NIB-nya pasti satu, walaupun usahanya banyak macam-macam. Karena nanti usahanya itu bisa mau tambah-tambah, yang penting nomornya itu sama. Nomornya itu nanti
yang penting password dan lain-lainnya itu sama gitu loh. Ayo mangga Kak Rizky, silahkan. Baik, terima kasih Pak Muhaimin atas waktunya, dan ini masih bisa untuk tanya jawab apa gimana Pak? Saya coba nambah sedikit. Monggo, silakan Pak Jamal. Teman-teman sekalian, di hari ini mohon dikelirkan terkait pemahaman NIB ya, atau mungkin perizinan yang lain, sehingga pada tahapan scale up-nya nanti sudah tidak ada lagi diskusi masalah NIB. Jadi step by step kita selesaikan, nanti bisa tanya ke Mas Muhaimin atau materi nanti akan di-share di grup untuk dipahami. Kepengen saya teman-teman bisa langsung naik sedikit. Jadi perizinan naik, nanti bisa lagi ada materi marketing, bisa kita tanya di situ, bisa lagi ada materi yang lain, sehingga selesai di pembekalan 1,5 bulan ini teman-teman juga sudah clear, sudah selesai di beberapa tahapan, tinggal kita nanti naik kelas ke level yang berikutnya. Terima kasih. Oke. Oh iya, siap Mas Jamal. Seharusnya idealnya mau kayak gitu Mas Jamal. Makanya nanti sahabat-sahabat ini paling dasar NIB itu harus punya. Karena nanti kalau produk kita semakin izinnya komplit, nilai kompetitif kita dan nilai percaya diri pasar kita itu akan semakin kuat. Apalagi nanti ini kan ada caranya di label. Di label itu nomor BRT-nya berapa, nomor halalnya berapa, nanti ditempel, orang akan lebih percaya diri beli kita. Dan kita ketika menawarkan untuk jangka panjang, karena di UMKM ini beberapa lihat produknya bagus, ternyata kemasannya kurang menarik. Dan ini jadi problem, izinnya pun jadi kurang. Makanya mereka HPP-nya dan lain-lainnya perlu dikelirkan dulu sebelum menginjak yang berikutnya. Tapi dari pagi hari ini, dari siang ini, harapan saya tentang NIB clear dulu. Bagi yang sudah, nanti bisa yang perlu BRT. Kemudian saya juga kalau BP POM, karena gini, di luaran sana masih beberapa orang itu kadang BRT masih rumit gitu loh dikira-kira. Padahal kalau produk-produk kita yang keripik dan lain-lain, itu BRT kan cukup sebenarnya. Kecuali produk kita produk makanan yang siap saji, cepat dan macam-macam 7 hari udah kadaluarsa, ini nggak perlu izin edar juga nggak apa-apa. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak. Untuk update NIB harus ke dinas atau juga bisa online? Bisa online Mbak, dari laptop tapi ya, kalau update ya. Oke. Tapi kalau yang baru, karena gini, kalau NIB yang lama itu kan passwordnya dari sana kan, dari sistem kan, maka harus ingat dulu itu, migrasi dulu baru ke ini, karena dulu ada SUJK macam-macam, SU apa itu namanya, dulu 2 lembar. Kalau sekarang kan NIB itu simple, begitu yang dari Android itu Bapak Ibu bikin nanti langsung muncul. Kalau sekarang kan yang menentukan, kalau dulu masih dipegang Dinas UMKM tahun 2021 itu kebetulan saya ikut launchingnya ya, waktu itu Pak Teten Mas Duki itu saya hadir di Bandung di Hotel Papandayan juga, saya ikut waktu Garda Transfumi namanya waktu itu ya. Nah kemudian seiring bergannya waktu, ternyata hampir setahun itu dievaluasi, akhirnya sekarang ke BKPM semuanya, karena perizinan itu akan dimudahkan dengan satu sistem dari BKPM semuanya. Makanya kemudian hari ini kan udah mau semuanya berubah. Nanti NPWP nggak perlu karena NIK. Sekarang udah mulai diberlakukan dengan NIK ya, nomor induk kependudukan. Nah, kemudian kalau nomor induk berusaha kalau NIB ini, makanya sama nanti satu-satu. Nah, kemudian karena waktu itu banyak perizinan, lah sekarang NIB, SNI, halal, BP POM ini muaranya NIB dulu, walaupun nanti dari proses itu langsung masuk. Tadi data BRT, nanti masuknya ke BP POM dan lain-lain. Gitu Mbak ya. Tadi pakai laptop Mbak untuk BRT ya.
dan halal karena nggak bisa pakai handphone. Yang bisa handphone yang mudah hari ini cuma NIB, karena NIB ini program kemarin kita masih jauh banget. Pak Jokowi juga 2 bulan yang lalu kan ngadain acara di Jakarta bagaimana tentang pembuatan NIB bareng itu. Baik, Pak. Untuk teman-teman mungkin masih ada yang bisa ditanyakan. Silahkan bisa langsung. Untuk link absen sudah ada di chat ya. Silahkan untuk mengisi absensi dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung. Monggo. Ya, tanya. Gimana Mas? Monggo Mas. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya terkait dengan NIB, Pak. Kebetulan saya sudah punya. Dari dulu sudah punya, udah hampir setahun lah saya daftar NIB itu. Berkat kegiatan ini, bahwasanya tadi hanya satu NIB bisa dibuat untuk beberapa usaha, Pak ya. Gimana Mas tambah? Nah, yang saya tanyakan untuk penambahan usaha yang aksesnya lewat laptop itu di menu apa, Pak? Karena saya coba nyari-nyari tadi itu kok nggak ketemu gitu, Pak. Di handphone di profil Mas. Tadi kan di profil ada tambah usaha gitu. Tadi kan utama. Utama kan. Nah, kalau Mas yang masukin utama. Nanti ada tambah KBLI itu. Tambah usaha kalau nggak tambah apa. Di profil pertama kalau di handphone. Yang di profil saya di atas itu, Pak ya. Iya, coba profil lihat ada tambah itu. Plakatik itu. Tapi kalau ini yang penting Masnya inget kan password sama itunya? Ingat. Mas Idrus usahanya apa Mas sampean Mas? Saya di percetakan, Pak. Usaha utamanya di percetakan. Dan memang ada rencana karena saya kebetulan ada lahan ya, kepengennya mau buka peternakan semacam lele gitu. Perikanan Mas kalau itu ya berarti. Ya, perikanan. Nah, untuk penambahannya itu loh. Maksud saya tuh di NIB-nya. Penambahan itu ingatku di profil Mas ya. Ada tambah usaha, tambah KBLI kalau enggak. Di profil depan nanti Masnya kalau perikanan itu 472115 kodenya ya. 47. Oh, geng. 472115. Tapi yang penting sampean dari pertama ingat passwordnya aja gitu. Nanti bisa dilihat sih di situnya. Oke, siap. Karena kalau enggak gini Mas, sekarang kan daripada repot ya menurut aku nih kadang. Sekarang kita mau tanya, kadang kita kan butuh clue-nya aja ya. Kita bisa melihat di beberapa itu sebenarnya kita di YouTube, di Google itu banyak banget sebenarnya tutorialnya. Kita mau bikin NIB, mau merubah migrasi, mau bikin PIRT, jujur aja maksud saya kadang kan kita itu kadang kan nggak pernah pas inget kayak gini kan gitu loh. Sebenarnya kita walaupun kita longgar pun sebenarnya tutorial itu banyak. Kami pun juga banyak beberapa teman bikin tutorial juga kan tentang PRT, halal dan lain-lainnya. Makanya bisa sampean jangan nanti sampean kulik-kulik kan ketika memang kayak gitu. Tapi kalau sampean pengen ini ya perusahaan sendiri itu juga bisa, perusahaan perorangan itu loh. Sampean kalau katakanlah mau tambah pengen pengadaan barang, tender dan itu bisa juga mudah di situ bikinnya. Oh, begitu. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Mas. Pasuruan, Mas ya? Pasuruan ini. Pasuruannya Lekok. Oh, dulu TKM juga? Ya, TKM. Pasuruan itu siapa? Si Ica TKS-nya? Bukan, TKS-nya Pak Sulaiman. Oh, Pak Sulaiman ya, Mebel ya? Pak Sule. Temen Mas, kabeh masih kenal. Oke, siap. Senior, Pak. Nggih, ya. Iki ya senior kabeh kok Mas Jamal senior kok. Nggih, kemarin sudah ketemu di Bandung itu. Saya belajar dari Pak Jamal. Baik, terima kasih Mas Muhammad Idrus. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Monggo silahkan. Untuk yang belum absen, mohon ini paling jauh bisa dari mana, langsung. Mas, yo? Ya, ini paling jauh dari mana ini?
Ini TKS-nya macam-macam, TKS-nya Mas Jamal banyak. Tadi ada Bu Aminah ikut. Bu Aminah itu gerobokan ya? Ada yang dari Sulawesi mungkin apa ya Pak ya? Wih, keren Tadi. jauh ya. Oke. Paling jauh dari Jember ya, Pak. Jember, wih. Jember ngendi, Mas? Ambil Puji, Pak. Ada Sulawesi Utara, Kabupaten Belamongondo. Siap, Ya, senior Kak Sulawesi. Mahrus. Siap, senior. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, Mas terus monggo. Oke, siap. Mohon izin dan selamat siang buat senior-senior terbaik saya dan buat Bapak pemateri. Ada Mas Idrus selaku senior dan suhu saya. Terkait NIB ini sangat menarik sekali, Pak, terutama di era yang serba digital ini. Ini sangat menjadi salah satu pelengkap bagi pengusaha atau bagi wirausaha pemula. Dalam beberapa waktu yang lalu saya sempat ngotak-ngatik terkait NIB ini, Pak. Saya dengar-dengar di YouTube apa NIB, saya buka coba-coba, saya bikinkan punya teman. Lalu ketika dalam satu kasus data atau dokumen yang dibuat login itu lupa, entah itu passwordnya atau username-nya, itu solusinya bagaimana, Pak? Karena saya pernah juga bikinkan punya teman ya, karena dulu istilahnya belum terfikiran bahwasanya NIB itu penting ini. Jadi hanya sebatas pelengkap saja, lalu saya bikinkan saja. Termasuk punya saya rasa juga lupa ini, Pak, password dan username juga lupa kayaknya. Masnya yang Tapi sudah yang lama apa yang baru, Mas? Ini yang lama, Pak, masih belum yang berbasis risiko. Nah, yang lama itu masalahnya gini, Mas. Itu kan password ditentukan dari sistem ya. Nggih. Lah, itu ada setiap daerah itu di dinas UMKM bisa kontak sih, Mas. Nanti bisa dihapus itu ya. Oh, siap. Tapi kalau yang sampean yang ada nomor barunya itu pakai handphone lupa password, asal pakai nomor itu nanti akan dimunculkan di WA, di konfirmasinya lewat WA itu bisa nanti diklik, bisa nanti diikutin itu, Mas. Kalau yang baru ya. Nggih, siap. Kalau yang lama itu kan panjang banget passwordnya kan? Panjang, Pak, masih panjang. Nggak bakalan inget. Saya jamin itu nggak bakalan inget itu. Ya, betul, Pak. Itu bisa nggak, Mas? Aku pernah nanya, saya juga solusinya itu karena apalagi banyak kasus ya di kabupaten, karena dulu syarat untuk pencairan dana bantuan UMKM itu 2,4 lewat dinas, Mas. Lah yang bikin itu orang dinas, asal bikin semua yang penting jadi. Betul. Nggak itu, Mas. Betul. Itu banyak banget yang keluar gitu loh. Jadi, tapi untuk yang baru ini lebih mudah banget, Mas. Sampean kalau bantu sahabat-sahabatnya sampean, saudara, daripada ngurus SKU di desa itu, mendingan kan pakai handphone sampean, yang penting WA-nya dia aktif gitu. Nanti nggak usah download, dia temennya sampean tuh bisa, saudaranya katakanlah sampean bantu, yang penting nanti sampean password ikon nginget-nginget deh. Kalau nggak dicatat, kadang aku kalau bikin password itu namanya belakangnya kode siapa gitu. Yang penting ada angka sama simbolnya dolar apa tagar itu lebih ini. Ini alhamdulillah yang udah jadi ada Mbak Kumus ya, siapa? Alhamdulillah langsung jadi nih. NIB-nya ada yang udah jadi ya. Pokoknya nanti kalau KBRI-nya macam-macam dicari aja lah. Nanti pokoknya yang ini, Mas, nanti perbankan macam-macam harus pakai NIB ini. Betul. Karena dasar semuanya. Nah, tapi aku bilang tadi, yang penting tolong disimpan. Kalau nggak disimpan, nanti kita ngotak-ngatik ngerubah KBL ini nih, susah nih. Kecuali handphone ini masih ingat gitu, langsung nggak apa-apa. Tapi untuk sementara masih yang mudah pakai Android, NIB. Tapi kalau PIRT halal, itu pakai laptop, Mas ya. Siap. Terus yang kedua, Pak, untuk di daerah ini berbicara NIB, ini masih teman-teman ini masih ada ketakutan, Pak. Jadi ketakutan dalam arti, nanti ketika bikin NIB itu ada pajaknya. Nanti ada pemberitahuan pajak.
Ini juga apa? Saya rasa banyak dirasakan oleh teman-teman, termasuk Mas Idrus ini juga pernah gitu loh. Jadi ketika punya NIP itu seolah-olah sudah ada skema tarif pajaknya gitu, seperti halnya punya CV dan PT. Jadi mohon pencerahannya Pak nih. Sebenarnya enggak juga sih Mas. Jadi gini Mas, kita mau jadi pengusaha yang maju pun jangan takutlah pajak itu harus dihitung juga lah. Yang penting kan ada mekanismenya. Ya nanti kalau bisnis kita masih mau mulai dan usahanya, NIB ini masih dasar perizinan, nggak ada kaitan sebenarnya pajak. Perusahaan, orang yang punya perusahaan aja ada PKP non PKP. Bagi perusahaan yang non PKP itu juga belum kena pajak gitu loh. Katakanlah ada ketentuan dari pemerintah, yang penting kita itu pendapatannya ketika yang pajak masih di bawah pendapatan kita di bawah 700 juta kalau nggak berapa, 600 jutaan, itu masih belum sih. Katakanlah omset kita masih belum ada 1 miliar, ya itu masih kecil ya sih, belum. Kita walaupun masuk juga masih kecil banget. Makanya kita jangan takut ketika kita mau maju. Kita harus siap-siap. Makanya gini Mas, produk kita kalau kita belum ada izinnya, kita kan pemasarannya terbatas. Orang lihat, apalagi Jember, sampai ada banyak wisata, banyak macam-macam, orang transit. Jember orang mau lewat kemana, ke Bali, sekarang banyak orang lewat Jember, katakanlah. Pantainya juga banyak, bandaranya juga ada. Nah itu kan sebenarnya potensi juga. Ketika produk kita sayang, ketika kita nggak ngurus, apalagi kita dimudahkan, nanti lama-lama, ya makanya ngitung produknya. Nanti kan ada di mungkin di KJ ini materi tentang HPP kan ada juga. Bagaimana kita ngitung pokok produk kita, HPP-nya, harga pokok penjualan kita berapa. Karena biar dihitung semuanya, termasuk perizinan, yang kurang apa. Ya maksudnya gini, dari tahap sekarang masih NIB, BRT nanti naik, ada beberapa gitu loh Mas. Jadi kita itu berpikirnya jangka panjang. Kemudian kita akan bikin pelan-pelan. Nanti kan didampingi, makanya perlunya sharing. Kayak Mas Jamal, banyak perusahaannya, banyak udah ekspor macam-macam, kalau takut pajak, ya nggak jadi besar lah. Jadi kita jangan kemudian kita jadi mau pengusaha, kita takut pajak dulu kan gitu. Ya nanti dihadapin aja, kita juga masih belum berjalan, apalagi masih belum diurus. Ya nanti kita masih, kalau kita masih, apalagi sekarang orang, menurut aku sekarang hari ini nggak bisa lah Mas lari dari pajak, karena NIK itu akan jadi NPWP. Ya. Bulan depan udah mulai lah. Kayaknya bulan ini udah mulai sih, bulan depan deh. Ini ada TKS-nya Mbak Ica ya, Mbak Mami Jayanti. Oh, salam ke Mbak Ica ya. Yap, makasih banyak Pak informasi dan ilmunya, super sekali ini. Geng Mas, saya juga sering ke Mbak Jember Ica. waktu itu, ke Watulo. Mas Sadikin, dukung Mbak Ica ya. Ditunggu di Jember Pak. Geng Pak Sidrus, Mas Mahrus. Sadikin, Cak Mahrus, dukung Mbak Ica loh. Iya, ini untuk siap. yang apa? Alhamdulillah udah langsung ada yang bisa untuk keluar NIB-nya ini Pak. Ada beberapa yang sudah langsung update. Pokoknya Mbak, yang belum di sini hari ini, yang belum, pokoknya harus sampai jadi. Nanti kasih nomor saya deh, saya pandu KBL-nya. Baik. Kalau NIB ini harus jadi, jujur aja maksudnya, karena saya biasanya, maaf ya, ngajarin orang-orang ibu-ibu gaptek itu saya pasti bisa, apalagi di sini megang komputer. Yang penting punya nomor WA. Nanti kalau memang ini saya bikinin, yang penting ada KTP, luas, yang aku bilang tadi, yang perlu dipersiapkan KTP, luas usahanya, modal, omset itu kan kita masih kecil kan, jadi modal itu paling kecil ditulis 500.000, di bawah 500.000 itu nggak bisa. Modal usaha yang ditulis data itu 500.000 minimal, di bawah 500.000 nggak bakalan bisa. Ya tapi kalau omset ya tergantung lah, bisa beberapa aja kan, nggak harus jujur-jujur. Kalau mau udah gede kita masih ini ya nggak apa-apa gitu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Pak, NIB saya statusnya sudah terbit tapi nggak bisa dicetak. Kalau bisa juga salah KBLI-nya. Coba usahanya apa? Jangan-jangan gini, karena untuk KBLI yang beresiko rendah ini kan tanpa verifikasi. Nah, jangan-jangan itu KBLI-nya ditulis industri. Itu apa? Tolong sampaikan. Iya, untuk Mas Ilham Maulana ya, yang dari Sukabumi. Mas Ilham, nopo usahanya apa? Iya. Namanya? Coba.
Mas Ilham, monggo. Langsung Pak. bicara boleh? Ya boleh. Makasih sebelumnya. Gini Pak, tadi saya udah daftar sesuai yang saya isi, nomor itunya nggak industri, eceran juga, dagang eceran, karena usaha saya kebetulan kan bikin produk sambal kemasan. Jadi saya isi eceran aja. Tapi kayak saya udah terbit, mau saya download, tapi filenya rusak di situ tulisannya, nggak bisa di-download. Tapi kan bisa diulang Mas ya, cetak. Udah sampai cetak NIB nggak Mas? Udah beberapa kali, tapi ya udah beberapa kali tapi filenya rusak. Udah masuk ke WPS tapi rusak, nggak bisa dibuka. Nanti bisa diulang, tapi udah terbit, udah muncul. Statusnya udah terbit. Nggak hilang kok Mas. Nanti Mas buka lihat di permohonan lagi, Mas ulangin lagi. Di permohonan, kalau udah cetak, kalau belum cetak, jadi ada beberapa kesalahan ketika NIB. Yang pertama, kadang KBRI-nya nulis salah. Ada industri besar yang aku bilang. Mereka jualan gas, ternyata ecer, toko sembako, ditulisnya mereka agen gas besar. Kemudian industri. Nah, makanya ketika nggak salah, beberapa yang nggak bisa di-print itu kadang jaringannya lambat. Nah, ini akan agak lama gitu. Tapi ketika udah proses, ini nggak bakalan hilang. Nanti di permohonan itu akan diulang lagi aja, Mas. Nah, kalau Mas cari eceran, cari yang apa gitu. Kalau nggak, nanti kalau itu masuknya apa ya? Hasil eceran roti kering. Eceran aksesoris. Toko sayur. Ya, nanti pokoknya dicari Mas itu. Tapi kalau memang itu nggak resiko, bisa juga jaringannya. Kalau udah muncul Garudanya udah muncul Mas ya? Udah muncul. Oh, berarti udah statusnya udah terbit. Di dokumen sampean, di screenshot aja Mas. Ya. Bisa, screenshot aja nanti bisa. Kalau memang itu bisa, yang WPS sampean juga perlu dicek juga. Kalau nggak, memang di screenshot aja dulu. Kan 2 lembar tuh. Nanti di permohonan itu dicek lagi, nggak bakalan hilang itu. Mau diulang, kalau memang nggak terbit itu berarti KBRI-nya, kalau nggak salah di mananya. Kalau udah terbit, kemudian di WPS nggak muncul, ya udah Mas screenshot aja. Berarti nanti di filenya sampai ya, belum pas gitu. Oke Mas gitu ya. Nanti kalau ada kendala ini lagi. Ya, terima kasih Pak. Iya Mas. Iya. Oke, baik Mas Ilham, untuk nanti bisa didiskusikan lagi ya Pak, di grup mungkin sudah ada nomornya, sudah kami share untuk nomornya Pak Muhaimin. Pokoknya sekarang itu agak dimudahkan ya untuk PRT tadi yang aku sampaikan. Kalau dulu PRT pelaku usaha itu mengajukan, sekarang dibalik. Jadi sertifikat keluar dulu, baru verifikasi ke dinas gitu loh. Jadi sebenarnya sama, tapi kan harus dipersiapkan tentang denah lokasi, SOP, layout, kemudian denahnya di mana. Makanya tadi sebenarnya ada beberapa kemudahan, tapi jaraknya 3 bulan. 3 bulan sahabat-sahabat semuanya harus verifikasi ke dinas gitu loh. Ketika nanti nggak verifikasi bisa hangus, termasuk ada beberapa itu yang BRT ya. Kalau yang NIB tetap NIB sekali udah cukup. Yang penting nanti nomor WA-nya sama password-nya itu dibuka dimanapun akan bisa ketika udah download di OSS Indonesia. Oke, terima kasih Bapak atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat ini. Untuk teman-teman, kalaupun memang ada kesulitan ataupun ada hal yang harus ditanyakan lagi, bisa ke grup ya Pak, ataupun langsung ke nomor Bapak Muhaimin, sudah ada di-share di chat. Kemudian jangan lupa follow untuk yayasan kajinya ya di @kj_foundation. Untuk terakhir,
saya mohon untuk meng-on-kan video kameranya ya untuk dokumentasi. Monggo, Bapak, untuk dokumentasi. Sudah? 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi. Apono Jaya. Sabar, Mas. Ya, Bro. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Muhaimin yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dari Sobat Trainer yang ada di sini. Semoga sehat selalu Bapak dan semangat untuk mensupport UMKM Indonesia. Sampai jumpa di Sabtu depan, depannya lagi. Ini udah dijadwal untuk 1,5 bulan ke depan ya Pak ya. Insya Allah kita dapat bertemu lagi. Untuk Sobat KJ Trainer, terima kasih atas kehadirannya di sini. Untuk acara kali ini kami akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Rizky mewakili pihak penyelenggara acara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.